Shalom Youth Zone. Wow, senang banget bisa kumpul lagi sama teman-teman semua. Setelah 2 minggu nih kita nggak ketemu, akhirnya kita bisa ketemu lagi ya. Di ibadah hari ini, saya percaya bahwa kita semua punya antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini saya ditemanin sama sahabat saya, ada Joan. Halo Joan. Kita di sini mau ngapain, Jo? Oke, kita di sini sekarang mau bacain DU-DU yang udah dikirimin sama teman-teman Youth Zone di sini buat Youth Zoner semua di sini, baik yang onsite maupun yang online. Oke, aku mulai dari yang pertama ya, dari Kak Tias untuk yang baca DU-DU nih Kak. Oke. Katanya, semangat terus buat yang baca DU-DU-nya, jadi berkat buat semua orang. God bless. Yeay, terima kasih Kak Tias. Terus yang kedua nih ada dari Sally buat Joanna nih, orangnya sebelah saya nih. Selamat ulang tahun lagi Jo, panjang umur dan sehat selalu, semakin diberkati dalam segala hal, sukses selalu, semakin semangat dalam melayani Tuhan dan bagi generasi muda. Apapun yang kamu lakukan, perbuat Tuhan jadikan berhasil, beruntung dan berkemenangan. Amin. God bless you. Amin. God bless you too Ciseli. Ye, Joan hari ini ulang tahun yang keberapa nih tahun ini? Tahun ini ke-20. Ke-20 ya? Ke-20. Oke, seterusnya dari Selanjutnya ada dari Bintang buat Om William Setiawan. Aduh, tua banget udah ya, om ya. Oke, katanya semangat kerjanya Om, cepet pulang ya. Butuh sosok ketua Mulmet lagi nih di Bandung. Hahaha katanya. William, halo. Halo William. Terus ada dari Audi buat Putri Sesa. Wow, udah jauh banget nih Putri Sesa ya. Halo Put, apa kabar? Katanya kangen banget nih pelayanan bareng. Sehat terus ya dan semakin on fire. Ditunggu kepulangannya di Bandung. Ditunggu, Wah, Mbak Putri. kangen banget ya sama Putri ya. Iya. Jadi Putri karena kuliahnya online, jadi dia tuh balik ke kampung halamannya di Kalimantan. Salam buat semua saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Tuhan berkati. Oke, selanjutnya dari Civanya buat tim pelayanan hari ini. Bangga sama kalian bisa luangin waktu kalian buat Tuhan. Keep on fire. Ayo kita apresiasi dong buat tim pelayanan hari ini. Semangat semuanya. Terus ada lagi dari Citata buat Cisani dan Cifangfang. Apa nih bacaannya Jo? Itsu Yutzon Nikau Masuka. Artinya apa nih Kak? Kimaska. Oh, Kimaska. Kimas. Itsu Yutzon ni Kimaska. Oh Kimaska, berarti ini typo ya. Nah, kebetulan aku udah di DM sama si Jerome ya buat nanyain artinya nih. Kebetulan aku temenan nih. Artinya kapan nih datang ke Youth Zone lagi gitu. Oh, Buat oke. Cicani sama Cifangfang. Kira-kira bisa bahasa apa lagi Kak Jo? Bahasa Koreanya mungkin ya. Wih, apa tuh? Kan ini artinya kapan datang ke Youth Zone. Youth Zone onje wasoyo. Deh, tepuk tangan dong Mbak Joan, luar biasa loh. Terus selanjutnya ada dari Leo buat Ruben dan Jaden. Hai guys, ikut terus ibadah Youth Zone dan NB ya. Gak ada kalian gak rame, semangat. Semangat Ruben dan Jaden buat Yes. sekolahnya. Ini mereka mau naik ke SMA ya kalau nggak salah. Iya, anak-anak NB nih. Iya. Semangat buat ujian-ujiannya nih, lagi minggu-minggu ujian nih kayaknya. Oke, selanjutnya dari Cieli buat Rico, the king of TikTok. Pesannya adalah, Riko ditunggu hadir di ibadah onsite Youth Zone ya. Kangen, Cieli kangen nih sama Riko. Iya, ayo dong kapan datangnya nih, rame banget loh TikToknya Riko. Oh ya. Konsisten bikin feeds, bikin konten. Keren banget nih Riko nih. Terus ada dari Cifangfang dan Feli buat Kersel Terang. Sampai jumpa di Kersel hari Kamis ya. Berdoa banget biar sinyal bagus dan kita tidak kayak robot. Semangat! Wah, ini tuh keluhan semua Iya. orang yang menggunakan Zoom ya. Terutama di pandemi ini kan, kalau lagi kelas apalagi dosen ngomong gitu, mau ketawa takut dosa. Oke, kita lanjut aja. Dari Cisansan buat Evelyn. Halo Evelyn. Halo Evelyn. Semangat ya kuliahnya Evelyn. Cisani juga di sini selipin ayat nih. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Semangat kuliahnya Evelyn ya. Terus dari Koyosi buat Fani dan Lita buat sepasang nih. Sepasang Cici dan Dedek. Bacakan dengan nada pintu bioskop. Wah, rada PR juga nih. Mohon perhatian, pintu gereja sudah dibuka bagi Fani dan Lita, diharapkan kedatangannya kembali di gereja. Terima kasih. Mantap, berpengalaman sekali ya Kak.
kayaknya. Cocok gak sih? Cocok. Buat Cipani dan Lita ini udah dipanggil ya, silahkan datang lagi ke onsite Youth Zone. Oke, berikutnya ada dari Kak Jati untuk Farel Ciptamas dan semua fans Chelsea. Wah, Ini luar fans biasa nih. Chelsea anaknya atau Chelsea bola ya? Kayaknya bola deh. Gimana ya? Oke, pesannya finally Blues goes to final Champions League. Bisa juara nggak nih kira-kira? Ayo gimana, bisa juara nggak nih? Gimana nih pada pengikut bola nih, kira-kira bisa juara nggak ya nih Chelsea? Semoga ya. Ya, amin. Amin. Lanjut Kak. Terus dari Ko Arinton buat Soundman Team yang ada di belakang, ada Ko Daniel. Jangan pernah down karena masukan orang, meskipun melayani di belakang layar dan jarang terlihat. Tetap semangat, terus belajar dan jangan sombong. Luar biasa support, saling support loh Iya. sesama timnya Tim gitu. balik layar itu. Iya betul. Selanjutnya dari Kotimo untuk anak-anak Kersel Sejahtera nih. Selamat liburan, jaga kesehatan dan jangan mudik dulu guys. Nah ingat ya anjuran pemerintah lebih baik kita nggak mudik dulu, di rumah Betul. dulu aja buat mencegah penyebaran COVID yang lebih banyak. Iya betul banget. Kita harus taat pada otoritas kita ya. Jadi walaupun kita libur, kalau kata pemerintah jangan mudik, kita stay di rumah aja gitu. Kita harus dengerin otoritas kita, benar nggak? Tuh, lanjut Kak. Terus kita mau bacain dari Cirika buat Wewe, Angel, Rafa, Chanya di Tasik. Halo teman-teman Tasik. Halo. Tetap semangat ya kalian dan ingat 3M, colek Rafa. Hahaha, selalu ngakak kalau bahas 3M sama mereka nih. Miss you katanya. Miss you, 3M apa ya ini ya? 3M, mencuci tangan. Memakai masker, Dan- jaga jarak. Kalau nggak betul. salah udah ganti jadi 5M sekarang. Oh Kak. sekarang 5 Tapi ya. lupa 2 lagi apa? Nanti kita tanyain sama Cirika ya. Oke, selanjutnya dari Kak Devi Riyama untuk Kak Uci sepertinya. Sepedaan seru nih kayaknya. Kui ah. Wah, Kak Devi senang sepedaan juga nih ternyata. Sepedaan nih. Jangan lupa kalau mau sepedaan pakai protokol kesehatan ya. Iya. Terus Kak Uci ada utangnya nih, mau ngajakin aku makan bareng katanya. Dia suka makanan Korea gitu. Ya Kak Uci ya ditunggu. Siap, nanti aku tagih 2 minggu ke depan. Terus ada dari Bunda Rika buat all tim pelayanan hari ini. Semangat tim, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersama Tuhan pasti bisa, bersama Tuhan lakukan perkara yang dahsyat. Yes, Yeay, bener banget. amin. Amin. Oke, ya ini DU yang terakhir nih buat Kak Jati, kebalik dari Kak Jati buat semua Youth Zoners yang ada di tempat yang onsite maupun yang online. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat liburan tapi ingat tetap jaga protokol kesehatan ya. Wow, Ya. luar biasa, nggak kerasa udah habis lagi nih DU-DU-nya Iya. ya. Buat teman-teman semua yang pengen kirim DU-DU, ayo terus kita bagiin berkat buat teman-teman kita. Walaupun kita nggak bisa ketemu, ayo kita sapa lewat DU-DU ini ya. Caranya gimana nih Jo? Nah, DU bisa nih langsung diisi aja lewat Google Form yang udah di-share di grup WhatsApp. Tinggal klik Google Formnya terus langsung tulis dari siapa untuk siapa, terus kalian ketik deh pesannya apa. Ya betul banget, so kita udah mau langsung aja nih mulai ibadah kita. Ayo kita ambil sikap hormat, kita antusias, kita mau memuji Tuhan bareng-bareng. Dan semuanya selalu semangat, semuanya jaga kesehatan sampai kita bisa ngumpul bareng lagi di Amin. Onsite di Youth Zone. Terima kasih semuanya, God Tuhan berkati. bless! Ya Youth Zone, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau puji Dia Tuhan kita yang luar biasa, amin. Yes. Kaulah Tuhan kami yang benar, kami tidak perlu ragu karena Kau yang menjamin hidup kami Tuhan. Ya, sama-sama semuanya bertepuk tangan. Katakan dengan imanmu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat
Ya, silakan semua Youth Zone boleh duduk. Wow. Kita percaya bahwa Tuhan adalah yang awal dan akhir di hidup kita, amin. Kita percaya Tuhan itu adalah suatu sosok yang selalu ada buat kita. Dia yang selalu menyertai kita. Dan kita percaya sama Tuhan bahwa saat kita butuh Tuhan, Dia yang tolong kita, amin. Ya, sama-sama semua Youth Zone, kita mau bawa hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat pujian kami Tuhan hanya bagi nama-Mu. Youth Zone, ungkapkan apa yang ada dalam hatimu untuk Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Youth Zone. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Youth Zone. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah
semua kebaikan yang Tuhan udah kasih dalam hidup kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di awal bulan Mei ini semua karena kebaikan Tuhan. Makasih Tuhan buat sekolah yang masih bisa terus berjalan walaupun begitu banyak keterbatasan Tuhan, tapi kami bersyukur kami masih bisa sekolah, kami masih bisa kuliah, kami boleh diberikan kerajinan, kami diberikan hikmat dari Tuhan. Terima kasih juga buat pekerjaan kami, terima kasih juga buat usaha kami. Semuanya ada karena Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, dan kami sungguh-sungguh mengucapkan makasih Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan kami siap untuk dengar firman-Mu, kami siap untuk dengar kata-kata-Mu Tuhan, karena kami percaya perkataan Tuhan bukan perkataan yang biasa, tapi adalah perkataan yang akan membuat ada kehidupan yang baru dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semuanya siap-siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama bilang amin. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sambil duduk boleh lambai kanan kirinya, katakan semangat. Semangat, semangat. Buat teman-teman yang di rumah juga semangat, boleh ketik di kolom live chat semangat, semangat, semuanya semangat. Selamat bulan Mei, selamat memasuki pekan liburan ya. Rata-rata pekan depan akan mulai memasuki pekan liburan, makanya di Instagram story Youthzone hari ini, libur telah tiba, libur telah tiba. Ya, yang jawab hatiku gembira, maaf Anda salah, saya salah satunya, saya jawab hatiku gembira. Ya teman-teman jangan lupa ya untuk follow Instagram Youthzone @YZMinistry ya, kita setiap hari ada update terus, ada berbagai macam konten yang pastinya bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram @YZMinistry. Dan jangan lupa juga sekarang Youthzone bangkit kembali, maksudnya bangkit kembali, dulunya udah nggak bangkit Twitternya dan sekarang hidup kembali. Jangan lupa juga untuk follow Twitter Youthzone. Nah ini saya masih rada lupa nih, Twitter Youthzone itu @YZMinistry_BDG ya. Itu ada 2 akun teman-teman, cari yang followernya masih dikit. Jadi dulu kita udah punya akun Twitter, tapi pengurus yang dulu itu sudah lupa emailnya apa dan passwordnya apa. Jadi ya udah kita bikin akun Twitter yang baru. Jangan lupa untuk juga follow akun Twitter kita @YZMinistry. Betul ya, @YZMinistry_BDG. Oke, semuanya dukung sosial media Youthzone dan jangan lupa juga ada TikTok Youthzone juga. TikTok Youthzone namanya apa ya? YZ Ministry juga ya? @YZMinistry juga ya. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok saya @JeliaPurnama. Ikutan. Oke ya, TikTok saya beda kontennya dengan Instagram. Jadi kalau teman-teman cuma follow Instagram saya, teman-teman bakal melewatkan konten-konten yang luar biasa juga di TikTok. Oke, hari ini kita akan belajar satu pesan Tuhan yang sangat luar biasa. Sama-sama katakan minoritas. Ya, yang di sini boleh lihat depan belakangnya minoritas sambil ngejerit soalnya pakai masker ya. Yang di rumah boleh ketik di kolom live chat minoritas. Atau kalau judul di promo kita ini minority, minority, minoritas ya. Minoritas itu apa sih? Minoritas itu artinya ada sekelompok orang ya, atau ada jenis orang, ya, yang jumlahnya nggak banyak. Ya, jadi memang sekumpulan orang, tapi jumlahnya nggak banyak dan itu biasa kita sebut dengan nama minoritas. Nah, saya terilhamkan untuk bikin judul minoritas ini karena saya mendengar ada satu khotbah yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan. Dia mengkhotbahkan tentang kisah Petrus berjalan di atas air. Rata-rata yang hadir hari ini tahu ya Petrus berjalan di atas air. Kalau teman-teman ada yang belum pernah dengar kisah Petrus berjalan di atas air, saya akan cerita sedikit aja. Satu kali Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau, menaiki sebuah perahu. Ya, perahunya ya perahu biasa, yang pasti perahu nelayan, perahu zaman dulu. Dan mereka waktu sedang perjalanan di tengah menyeberang danau itu, tiba-tiba datang angin ribut. Ya, angin kok ribut ya? Angin ribut tuh gimana ya? Ada angin gitu ya. Sehingga perahu itu diombang-ambing gitu ya. Murid-murid ketakutan semua. Dan di situ tidak ada Yesus. Jadi Yesus tetap di daratan dan murid-murid jalan duluan. Kemudian Yesus pun berjalan
ya menyusul murid-murid, tapi dia pakai cara yang nggak biasa, dia nggak ambil perahu orang lain dan dia kayuh-kayuh begitu ya, tapi dia jalan di atas air. Nah, waktu murid-murid melihat ada bayangan atau ada sosok Yesus, mereka teriak-teriak, itu hantu gitu ya. Tapi Yesus katakan jangan takut, ini aku. Kemudian Petrus di situ berkata, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku untuk berjalan di atas air. Ya, Petrus berkata, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku untuk berjalan di atas air. Dan Tuhan bilang, datang, berjalanlah. Dan teman-teman, saat itu juga Petrus tanpa musyawarah dulu, teman-teman, gimana nih? Jalan enggak? Voting. Kita biasa kalau apa-apa sekarang suka nanya ya, mau gunting rambut nanya di Instagram, mau makan nanya di Instagram, mau beli apa-apa nanya di Instagram, apa-apa nanya, voting gitu ya. Ya Petrus nggak polling, oke. Thomas gimana menurut kamu? Aduh aku mah ragu-ragu. Yudas, pembohong itu enggak ya. Tapi Petrus langsung berjalan di atas air. Nah, waktu saya mendengar firman ini, di situ dikatakan, teman-teman sadari nggak? Dari 12 orang itu, hanya 12 orang murid Yesus, hanya satu orang murid Tuhan yang berani berjalan di atas air. Berarti Petrus sebetulnya adalah apa? Minoritas. Sekarang ini kita hidup dalam satu bukan sekarang ya, tapi dari dulu lah. Orang itu biasanya lihat banyaknya, lihat ramenya, lihat mayoritasnya. Wah, kalau mayoritas orang, kalau sekarang di Bandung lagi pada rame-rame pergi ke sebuah tempat penjualan furniture di daerah Kota Baru, Parahyangan gitu ya. Saya nggak sebut brandnya karena dia nggak bayar saya. Rame-rame ke sana, udah gitu pada foto di lorong-lorongnya kan. Semua pada ke sana, lihat, wah kan mayoritas lagi pada rame-rame ke sana gitu ya. Sekarang orang tuh lebih senang untuk ikut ke dalam kerumunan atau ikut ke dalam mayoritas. Tapi teman-teman, kalau kita nggak berani jadi minoritas, kita nggak akan pernah jalan di atas air. Amin. Kalau Petrus melihat 11 orang aja diem di perahu, masa gua gegeloan sendiri keluar dari perahu? Petrus nggak akan jalan di atas air. Toh Tuhan juga, itu bukan ide Tuhan untuk Petrus jalan di atas air, betul? Ide Petrus atau ide Tuhan? Ide Petrus, itu idenya Petrus, bukan maksudnya inilah, enggak disuruh. Tapi Petrus punya ide, cobain jalan di atas air. Dia berani menjadi seorang minoritas. 2 minggu lalu ya, kita ada talk show, kita bahas tentang insecure. Kenapa orang banyak yang mudah merasa insecure? Karena mereka nggak berani menjadi minoritas. Insecure itu lahir waktu kita melihat, kok saya beda dari yang lain. Betul? Padahal minoritas ini adalah hal yang penting. Saya tuliskan di sini, minoritas adalah syarat mutlak untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ya, teman-teman semua, kalau kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kalau kita nggak berani jadi minoritas, kita nggak akan pernah berani lakukan kehendak Tuhan. Dunia ini mengajarkan kalau ada orang jahat, bales dengan jahat. Saya pernah bahas, saya pernah lihat ada di TikTok, ada seorang yang dia bilang diberkatilah musuhmu. Langsung si TikTokers itu bilang, hey, enak aja lu ngomong, musuh ya dihancurkan, gitu-gitulah ya. Dan sekarang juga banyak, saya nggak tahu ya kalau sinetron dan tayangan Hollywood ya. Cuman kalau Korea saya lihat sekarang mulai banyak drama-drama yang jahat, yang hebat. Yang baru-baru ini viral, mungkin ada yang nonton juga, Konsalat. Ya.
Vincenzo, kalau kalian tanya ke saya, Cieli, Vincenzo bagus nggak? Bagus secara hiburan saja. Ya cuci mata lumayan lah ya. Tapi kalau secara nilai setelah tamat 20 episode, apa maknanya dari drama ini, gue bingung. Itu Vincenzo tuh orang jahat dan memang dia semboyannya itu, dia ada pakai ngomong bahasa Italia itu memang kejahatan, balaslah dengan kejahatan. Jadi sekarang tuh seperti sedang dibawa ke sana gitu. Sedangkan kita anak Tuhan diajarkan kebaikan, kejahatan balaslah dengan kebaikan. Hari Sabtu rata-rata orang-orang jalan-jalan pergi ngalor ngidul kemana-mana, sedangkan kita ibadah. Itu kan minoritas. Siapa yang hari Sabtu ibadah? Aku yang di rumah ketik di kolom aku. Yang di sini aku gitu kan. Kita ini minoritas. Tapi justru hanya kalau kita berani jadi minoritas, kita akan bisa lakukan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan cinta itu bukan buat main-main. 1 Tesalonika katakan jangan kita memperdayakan orang dengan berkata gue suka lu, nggak persis gitu sih ayatnya. Saya harus bagiin edisi Super Love kalau mau itu ya. Tapi cinta adalah sebuah komitmen. Wah, dunia dengar itu, cinta komitmen, gila aja, mana mungkin. Kita harus jadi minoritas supaya kita bisa lakukan kehendak Tuhan. Dan kenapa penting sih Ci untuk lakukan kehendak Tuhan? Ada satu quote berkata begini, ini yang menulisnya Mark Twain ya, bukan Twin ya, Twain. 2 most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. 2 hari paling penting dalam hidup kita ialah pertama waktu kita lahir, itu penting banget loh karena dunia kehadiran kita, kalian tuh orang-orang penting ya. Coba bilang kanan kirinya, kamu orang penting. Kamu ketemu sama orang penting. Dan yang kedua, waktu hari di mana kita tahu kenapa kita lahir. Amin. Hari di mana waktu kita tahu kenapa kita lahir itu adalah hari yang sangat penting juga buat hidup kita. Dan banyak orang sampai sekarang nggak tahu kenapa gue lahir, kenapa gue ada di sini, kenapa saya pergi sekolah, kenapa saya kerja, kenapa saya bisnis, kenapa saya menikah, mereka nggak tahu. Mereka lakukan itu cuma karena ya gue ngikut aja, supaya gue nggak feel insecure. Kan teman-teman punya pacar, masa gue enggak? Ya gue pacaran juga, tapi kalau tanya tujuan pacaran apa? Nggak tahu. Cuman biar secure aja. Lu kenapa kerja? Nggak tahu. Cuman biar secure aja. Nah ini dia, lemah banget. Kalau kita nggak tahu kenapa, maka kita jadi orang-orang yang nggak kuat. Atau tema kita tahun ini apa? Sama-sama katakan, stand firm. Sekali lagi, stand firm. Orang-orang yang stand firm tuh orang-orang yang tahu tujuan hidup dia apa. Nah yang paling tahu tujuan hidup kita, siapa lagi? Cuman Tuhan. Karena kita lahir dari Tuhan. Di sini ada yang lahir dari pohon? Nggak ada, itu kisah dongeng kan ya, yang ada orang belah pohon, ada bayi di dalamnya. Kita semua diciptakan oleh Tuhan. Ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan yang tulis kisah hidup kita, Tuhan yang paling tahu tentang kita, maka Tuhan juga yang paling tahu tujuan hidup kita. Makanya tujuan hidup kita sebetulnya melakukan kehendak Tuhan. Sedangkan kita nggak mungkin bisa lakukan kehendak Tuhan kalau kita nggak berani menjadi minoritas. Amin, bilang sama kanan kirinya minoritas. Ya. Nah, minoritas itu saudara artinya apa sih? Kita tuh berani berbeda. Berani untuk menjadi beda. Karena ya gitu, orang lain makan misalnya, ini mah contoh yang basic banget lah ya. Orang lain semuanya makan ke tempat A, kita pergi ke B gitu. Ya itu kan berarti beda sendiri gitu. Orang lain lagi ibadah duduk di belakang semua. Kan biasanya gitu ya, kita lihat rame ya, oh ramenya di belakang, ya udah gue ikut di belakang. Untuk sendiri duduk di depan, malu gitu kan. Nah itu dia, minoritas tuh berarti kita berani untuk jadi berbeda. Kita buka dulu ya ayatnya di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Oke, yang udah dapat, yang di rumah, yang di sini sama-sama baca 1, 2, 3. Karena kita ini
buatan Allah, ini yang tadi saya bilang ya, buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini yang tadi saya bilang, kita ini diciptakan oleh Allah. Made in Jesus. Made in heaven. Wis. Ya. Bilang sama diri sendiri, lu model begini tapi lu tuh buatan surga. Yuk kita suka gitu kan pembicaraan. Bilang sama kanan kirimu. Enggak, sekarang saya nyuruh kalian bilang sama diri kamu sendiri. Ayo bilang sama diri sendiri. Jelek-jelek begini. Berarti semua ngerasa jelek ya. Saya ini buatan Tuhan. Buatan surga. Keren gak? Keren ya. Jangan bilang, saya mah buatan Cigondewa. Wah maaf buat orang-orang Cigondewa ya. Oke. Jadi kita nggak akan pernah jadi berani minoritas kalau kita nggak ngerti bahwa Tuhan memang ciptakan berbeda. Karena di sini dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau 2 minggu lalu waktu kita bahas insecure ada orang bilang, pendiam tuh dosa nggak sih? Ada lagi yang bilang, saya nggak cantik, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Nah, selama kita nggak berani untuk terima, memang Tuhan ciptakan kita berbeda-beda, kita tidak akan pernah jadi minoritas. Kita nggak akan pernah berani jadi berbeda. Amin. Saya dulu seperti itu. Kalau yang jemaat Youthzone, anak-anak Youthzone pasti tahu ya bahwa saya memang tinggi. Tapi kalau yang teman-teman yang memang baru lihat saya di YouTube aja, pasti saya nggak kelihatan tinggi. Enggak ya? Ya, dulu tuh saya ngerasa, Tuhan kenapa saya gede banget? Ya, tinggi gitu. Dulu tuh berat badan saya 20 kg lebih kecil dari sekarang. Oke? Ya? Nggak setuju ya ini ya. Udah tinggi, saya cewek dan saya ngerasa kenapa saya nggak kayak dia, kenapa saya nggak kayak dia. Sama, saya juga dulu nggak terima gitu, kenapa saya nggak seperti perempuan kebanyakan. Saya kan generasi milenial. Kalau anak-anak kelahiran Gen Z sih ya lihat cewek tinggi umum ya. Kalau kelahiran saya lihat cewek tinggi itu ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Kalau Kak Devi kelahiran milenial? Mana Kak Devi? Oh ya, kalau kalian berdua pakai masker mirip sekali. Devi, kamu milenial ya? 9 loh? Oke, 9 nit gitu ya. Nah, jadi kalau lihat di YouTube kan kecil gitu kan ya. Gede gitu kan. Jadi saya kayak ngerasa beda sendiri gitu. Terus misalnya ada orang lain masak bisa bagus gitu ya, bisa plating. Kalau yang saya sering bilang tuh mereka motret sepatu aja keren. Gitu ya, bagus gitu. Cuman motret sepatu doang gitu. Dan saya ngerasa kok saya beda sendiri gitu. Tapi memang begitulah, Tuhan memang ciptakan kita berbeda-beda. Ada orang yang terlahir pendiam untuk bisa ngomong kayak saya, dia bisa nggak tidur 30 hari 30 malam. Pasti saya yakin ada. Ya. Tapi kalau buat saya, grogi iya, takut ya, tapi yang nggak sampai nggak bisa tidur, tetap tidur aja sih gitu. Karena memang Tuhan taruh saya kepintarannya di mulut doang. Yang lainnya tuh teman-teman basket, volley, renang nggak bisa semua. Saya ngerasa berbeda. Jadi memang kita harus terima bahwa kita itu berbeda. Jadi jangan lagi suka banding-bandingin diri. Fokus sama kelebihanmu, fokus sama kekuatanmu. Karena selalu akan ada yang lebih cantik dan lebih ganteng dari kamu. Selalu akan ada yang lebih pintar dari kita. Selalu akan ada yang lebih kaya dari kita. Tapi tidak akan ada yang seperti kamu. Amin. Ya, yang lebih kaya dari kamu banyak, yang lebih cantik dari kita banyak. Kalian cewek-cewek jangan merasa pede sendiri ya. Enggak.
Aku adalah yang tercantik di dunia ini. Tapi jangan juga nggak pede sama sekali. Kayak tadi malam ada yang posting, nggak cantik nggak apa-apa kan, yang penting pede. Kalau dia aja nggak cantik, aku ini apa tuh, remahan taro. Dia segitu cantiknya merasa tidak cantik. Makanya waktu gue baca caption dia, kalau lu merasa nggak cantik, berarti diriku hanyalah remahan taro rasa luput laut. Paling enak gitu kan ya. Taro harus bayar sama saya, Anda di endorse. Oke. Ya, tapi yang seperti kamu itu cuman kamu. Yang seperti Vivi yang tadi main piano cuman Vivi. Yang bisa main piano kayak kamu ya cuman kamu. Kalian mau tiru-tiru gaya khotbah saya nggak akan bisa. Yang bisa khotbah kayak saya cuman saya. Bukan sombong nih. Agak sih. Yang bisa nari kayak Wiwit ya cuman Wiwit. Gak ada yang bisa tiru-tiru kita. Kita itu betul-betul original, berbeda dan memang minoritas. Jadi selama kita selalu pengen jadi orang lain, justru kita itu jadi gak beda. Ingat loh, beda itu mahal. Sama-sama bilang beda itu mahal. Saya akan kasih lihat ya. Ini ada satu buah gambar mobil. Ada yang tahu? Slide boleh keluarin. Kalau di YouTube mungkin udah keluar. Ada yang tahu harga mobil ini berapa? Saya lupa ini mobil apa ya. Itu ada logonya apa ya. Cowok-cowok mungkin bisa bantu. Ferrari? Nggak tahu lah. Pokoknya mah ini mobil katanya cuman ada 1 atau 2 gitu di dunia. Ada yang tahu harganya berapa? Hah? Kalian jangan menghina produk lokal ya, nanti kita di-ban loh. Oke, itu harganya 52 juta US dollar. 731 miliar. Bisa beli skincare 1 gunung. Kenapa dia mahal? Karena dia limited edition. Cuman 1, dia doang. Lagi ya, foto selanjutnya. Next, pizza. Ini pizzanya tuh ada di restorannya salah seorang master chef terkenal, Gordon Ramsay. Kalau yang suka ngikutin master chef US ya, Gordon Ramsay. Ada yang tahu harga pizzanya berapa? $150, kurang lebih sekitar 2,1 juta rupiah. Bisa beli pizza yang toko sebelah berapa loyang ya. Kenapa dia mahal? Karena dia limited edition, dia berbeda, dia dibikin dari semua bahan-bahan yang terbaik, yang langka, yang unik begitu. Jadi dia mahal. Lanjut. Bahkan sarung tangan sekalipun, saya nggak tahu ya, Gen Z tahu nggak tokoh ini? Ini namanya seorang musisi terkenal di zamannya, namanya Michael Jackson. Lagu-lagunya kalau lagi ada musibah tuh suka keluar tuh, Heal the World. Nah itu tuh yang nyanyinya orang ini, Michael Jackson. Sarung tangan Michael Jackson, cuman Michael Jackson yang punya dong, betul? Nggak ada lagi tiruannya kan? Karena sarung tangan itu punya Michael Jackson, pernah dipakai sama Michael Jackson, tahu harganya berapa waktu dilelang? $420. Berapa itu ya? Sekian lah. Gue lupa nggak ngitung. Cuman sarung tangan. Coba sarung tangan kalian. Mungkin kalau Michael Jackson ada maskernya juga mahal kali ya. Masker kita, ada yang mau Pak masker bekas saya? Ada urapan kekudusan. Ya, kalau sesuatu itu berbeda, dia jadi mahal. Kalian mau nggak jadi anak-anak muda yang mahal? Jadilah minoritas. Berani untuk jadi minoritas. Jangan minder waktu kamu ngelihat, kok dia badannya gitu, kok aku gini. Ya bukan berarti, oh oke. Let's eat, gue mau beda size gitu ya. Enggak gitu konsepnya Bunda. Ya,
Ya kan kalau di TikTok gitu kan, nggak gitu konsepnya bun ya. Nggak gitu maksudnya, oh gitu ya orang lain pakai baju celana di bawah, kaos di atas, gue balik. Gue pakai kaos di bawah, ya itu namanya orang gila. Maksud saya, kita jangan merasa minder kalau kita nggak seperti si A, si B, si C, si D. Ya, punya teladan boleh, tapi kita nggak harus jadi seperti dia. Karena kita bukan dia. Tetap cari apa yang Tuhan mau untuk hidup saya. Jangan, oh semua kuliah jurusan IT, mayoritas ke IT, ikut semua ke IT. Sambil sebetulnya passion kamu tuh pertanian. Malu sih pertanian, masa aku ngambil kuliah pertanian. Anak-anak muda dengar, makanan itu nggak akan pernah tidak dibutuhkan. Dan dunia sekarang semakin sulit menghasilkan bahan pangan. Jadi sebetulnya orang-orang teknologi pangan itu akan semakin dibutuhkan oleh dunia ini. Tapi orang rame-rame semua ke IT. Udah otaknya pas-pasan, pilih IT, selamat berjuang. Jangan ngikut. Berani jadi minoritas. Aduh, gue passionnya tuh ya kalau gue lihat hewan, lihat ternak tuh gue seneng banget loh sebetulnya. Ambil jurusan peternakan, malu atuh Ci. Kenapa malu? Malu itu kalau, ya jawab sendirilah ya. Oke, jelas ya. Jadi harus berani beda. Jangan ngerasa minder kalau kita tuh nggak beda. Apa maksudnya? Berbeda dengan orang lain. Karena waktu kita berani jadi minoritas, kita justru bisa lihat tujuan Tuhan. Kita bisa lakukan kehendak Tuhan. Oke, lanjut lagi ya. Dan minoritas itu artinya apa? Kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 15. Oke, saya bacakan ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi, sama-sama katakan, kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus. Ya, di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Wah, ini kalau anak muda dengar kata kudus, ini khotbah terlalu berat. Enggak gitu. Kudus itu sebetulnya ya, pengertian sederhananya berdasarkan kata aslinya, simple banget loh. Arti kata kudus berbeda. Jadi kalau kita rubah ini, tetapi hendaklah kamu menjadi berbeda di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang beda. Tuhan kan beda. Dia punya aturan-aturan tuh beda. Orang lagi susah, berilah maka kamu akan diberi. Beda banget. Kasihilah musuhmu, taatilah otoritasmu. Beda banget. Dan Tuhan bilang, hendaklah kamu menjadi berbeda. Kudus itu berarti kita separated, dipisahkan untuk menjadi berbeda. Berbedanya, ingat ya, bukan dalam hal kalian nanti jadi pakai baju dalam di luar. Enggak gitu ya. Tapi berbeda dalam hal pikiran kita, perbuatan kita. Ingat loh, minoritas tuh pasti dicari. Saya dulu waktu sekolah, ya, saya tuh waktu sekolah malah saya nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran, tapi sering dijadikan bahan, bukan bahan, orang perantara pacaran. Menyebalkan sekali memang profesi itu ya. Jadi kalau ada orang suka sama seseorang, dia mendekati saya supaya saya mendekatkan dia kepada orang itu. Ngerti kan ya maksudnya ya. Sedihnya gimana ngerti kan? Iya memang aku seperti remahan taro ya. Nah, jadi teman-teman gue tuh jadian. Oh, mungkin ini memang sama Tuhan udah dilatih dari dulu ya, jadi mentor super love ya. Nah teman-teman gue tuh suka curhat. Anehnya tuh tapi mereka suka curhat sama gue gitu. Menurut lu gimana orang ini, menurut lu gimana? Padahal saya memilih untuk saya nggak mau pacaran sembarangan. Saya pengen pacaran sekali seumur hidup. Dan itu betul-betul beda. Benar nggak? Dunia ini ngajarin, gila banget masa lu pacaran sekali seumur hidup. Aneh buat orang dunia ini. Nggak make sense gitu. Tapi ya itu dia. Saya mau jadi berbeda. Dengan cara saya dalam pikiran, dalam perbuatan. Justru waktu saya jadi beda bukan berarti
saya nggak bisa jadi berkat, malah teman-teman saya kalau mereka patah hati, mereka mau jadian, itu dari saya SMA gitu loh. Mereka tuh suka tanya-tanya sama saya. Padahal gua nggak pacaran. Bingung kan? Bukan panik nggak, bukan ya. Bingung. Ya. Oke. Nah lanjut ya. Kita lihat lagi di Roma 12. Ya, hari ini sedikit agak banyak buka ayat. Kalian mada anteng atau sekarang buka ayat manuriwah multimedia satut. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Nah ini kuncinya. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan, berarti kan jadi minoritas. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi minoritas. Karena saya tanya, lebih banyak anak Tuhan atau lebih banyak bukan anak Tuhan? Lebih banyak bukan anak Tuhan. Anak Tuhan pun banyak yang nyamar jadi anak Tuhan. Anak setan yang nyamar jadi anak Tuhan banyak. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, oleh pikiran kita harus terus berubah supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Jadi teman-teman, ayo saya ngajak, ayo anak-anak muda berani jadi anak-anak muda yang kudus. Kalau bahasa itu terlalu holy buat kamu, ya udah menjadi anak-anak muda yang berbeda. Tadinya hari ini saya pengen ngundang Sylvia untuk kesaksian, cuman dia lagi sakit. Tapi waktu di proof dia saksikan bahwa waktu itu teman-temannya tuh semua nyontek. Tapi dia nggak nyontek, dia sempat dibully dan segala macam. Tapi dia tetap bertahan sama kebenarannya itu, dia tetap pertahankan. Dan dia tetap dibela Tuhan. Dan malah teman-temannya sekarang minta diajarin sama dia. Nah itu teman-teman, justru waktu kita berani jadi minoritas, kita berani berbeda dalam hal prinsip hidup, kita justru jadi kepala. Dulu zaman saya ya, itu nggak ada yang namanya air mineral, kemasan. Waktu itu pertama keluar satu brand, bikin air mineral kemasan. Itu semua orang ketawa. Gila nih orang bikin air mineral kemasan. Air kan tinggal buka keran, godok, beres. Tapi orang itu udah punya visi ke depan. Bahwa satu hari dunia akan kesulitan air. Air minum ya. Dan sekarang, udah wajar banget sekarang kita minum air kemasan. Entah dalam bentuk gelas, botol, galon ya. Mungkin di sini ada yang kalau haus langsung ambil galon, glog gitu ya. Ya, gue bingung juga sih itu galon buat apa? Apakah dia dikemas untuk kita minum langsung itu? Jadilah berbeda. Viral langsung kamu ya videonya ya, viral dan mampus ya. Oke. Jadi teman-teman, ayo berani untuk berbeda. Nah, saya akan tutup dengan satu kisah dari kisah Nuh. Nanti topik-topik selanjutnya akan menyambung dari topik saya. Saya sebagai pembuka jalan saja. Nanti akan dipertajam di khotbah-khotbah selanjutnya ya. Kejadian 6 ayat 5. Oke. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal dan bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi, siapa? Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah salah satu kesaksian Alkitab tentang tokoh yang berani jadi minoritas. Waktu itu dunia penuh dengan kejahatan. Satu dunia, bayangin ini bukan 2021. Dari dulu memang akibat dosa manusia itu cenderungnya pengen jahat. Satu dunia tuh jahat semua. Kebayang kan sama kalian ya? Jahat semua. Tapi inilah yang saya dapetin ya.
Tidak peduli seberapa buruknya situasi yang ada, selalu akan ada satu orang yang Tuhan bisa pakai untuk membawa perubahan. Betul? Nuh itu hidup di tengah-tengah orang yang jahat semua. Situasinya udah kacau banget. Mungkin mirip kayak sekarang. Kalau kalian ke sekolah, kalian lihat teman-teman kalian di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di bisnis, udah jahat semua, pakai cara-caranya udah gak bener semua. Tetapi ingat, Nuh itu di tengah-tengah semua orang jahat itu, tapi tetap bisa ada satu orang yang bisa Tuhan pakai untuk membawa perubahan. Dan itu bisa saja kamu. Amin. Mungkin di rumah cuman tinggal kamu yang masih suka berdoa dan ikut ibadah. Nah saya ingin bilang, ayo stand firm, tetap berani jadi minoritas walaupun di rumahmu semuanya udah kacau. Karena Tuhan bisa pakai hidup kamu untuk memenangkan keluargamu. Di kampus teman-teman udah kacau semua, stand firm. Tetap berani jadi minoritas. Ingat, orang-orang minoritas ini menarik matanya Tuhan. Menarik perhatiannya Tuhan, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Ingat teman-teman, kita hidup di dunia ini cuman sementara lewat. Jangan pikir kita masih muda dan masih jauh ke finish. Umur orang tidak ada yang tahu. Beberapa hari yang lalu, seorang youth pastor yang sangat cukup besar lah ya di Indonesia, karena dia sampai trending topik di Twitter, Pastor Aditya Olwan meninggal. Usianya masih muda, 36 atau 35 kalau nggak salah. Bayangkan masih semudah itu teman-teman semua. Tapi Tuhan katakan selesai masa tugasnya, pulang. Kita nggak pernah tahu teman-teman kapan hidup kita berakhir. Tapi ayo kita selalu bayangkan kalau nanti saya pulang, kira-kira teman saya bakal update status apa? Bakal ngomongin apa tentang saya? Guru-guru saya, dosen saya bakal ngomong apa? Bos saya bakal ngomong apa? Orang tua saya bakal ngomong apa? Mungkin sekarang mereka belum terlalu berasa ya, tapi satu hari kebaikan itu nggak akan pernah kalah. Amin. Amin. Ayo teman-teman, saya ngajak berani jadi minoritas kayak Nuh. Karena dia berani jadi minoritas itu menarik perhatian Tuhan. Jangan kita berdoa minta pertolongan Tuhan, tapi kita nggak berani jadi minoritas. Ya susah. Melakukan kehendak Tuhan harus berani jadi minoritas. Karena bukan teman kita yang akan bawa kita selamat, tapi Tuhan yang akan bawa kita selamat. Untuk jadi minoritas, Nuh ini sulit banget loh. Dia disuruh oleh Tuhan bangun bahtera, bukan bangun kapal. Ya, namanya juga makanya bahtera. Berarti besar sekali karena itu bisa muat binatang banyak banget kan. Gajah, jerapah, tikus di bawah nggak ya? Di bawah lah, makanya tikus masih ada ya. Kecoa, kenapa tuh ya dia bawa-bawa kecoa, siput, landak, ular, sebutlah apapun binatang yang ingin dibawa. Berarti besar sekali bahteranya itu. Kebayang gak? Nuh bikin bahtera. Ini kalau kalian yang sekolah minggu pasti udah sering dengar ya. Orang-orang lewat, Nuh ngapain lu? Tuhan mau menghancurkan bumi. Ayo siap-siap kalian, menghancurkan bumi. Bagaimana caranya Nuh? Orang-orang ketawain Nuh. Dan disuruh bikinnya tuh di atas gunung. Kalau nggak salah di atas dataran tinggi lah. Jadi kelihatan sama semua orang. Tapi inilah dia, kenapa Nuh bisa jadi minoritas? Karena dia nggak peduli sama pikiran dan perkataan orang. Selama kita selalu peduli sama pikiran dan perkataan orang, kita akan selalu jadi orang yang insecure. Bukan berarti kalau ada nasihat, abaikan saja. Bukan, nggak gitu konsepnya ya. Cuman maksudnya, ya namanya orang ya. Saya pakai baju gini, bisa ada yang protes. Saya jalan model gimana, bisa ada yang protes. Saya makan kayak gini, bisa ada yang protes. Selalu akan ada yang protes. Bapak Presiden kita yang sudah begitu luar biasa, kerja keras untuk Indonesia, tetap ada yang protes. Kebijakan jangan mudik, tetap diprotes.
Padahal udah dikasih lihat nih di India kejadian begini, negara-negara tetangga semua lonjakan COVID, tetap diprotes. Tapi kalau saya lebih memilih saya diprotes karena saya hidup benar daripada saya diprotes karena hidup salah. Amin. Jangan pedulikan temen nanti mikir gue aneh ya, gue sering ke gereja, gue aneh suka doa, gue ini apa. Jadilah stand firm minoritas. Seperti Nuh, dia abaikan perkataan dan pendapat orang. Dan untuk menyelamatkan dunia Tuhan hanya butuh satu Nuh. Memang Tuhan tuh kerjanya selalu gak suka banyakan, amin. Kalau kalian masak, garamnya, masaknya sepanci, garamnya segimana? Seember? Enggak kan? Sesendok atau 2 sendok lah. Garam tuh sedikit, tapi membawa rasa. Kalian jangan bilang, tapi kan saya sendiri, cuman saya di kelas, cuman saya. Tuhan gak butuh banyak. Tapi Tuhan butuh orang-orang yang berani, secure sama identitas dia sebagai anak Tuhan. Secure bahwa Tuhan pilih gua untuk jalankan misinya Tuhan. Itu yang dibutuhkan oleh Tuhan di zaman sekarang. Adakah di antara kalian yang berani untuk jadi minoritas? Amin. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya, teman-teman semua, saya berharap di antara kalian semua yang hari ini ibadah di sini ataupun di rumah, Tuhan akan menemukan ada orang-orang yang berani jadi minoritas. 2004 saya luncurkan tentang prinsip super love. Waktu itu belum se-booming sekarang nilai-nilai super love itu. Banyak orang kritik saya, banyak orang ngata-ngatain saya. Saya tutup kuping. Karena apa yang saya bagikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baru 2-3 tahun terakhir inilah banyak pastor-pastor yang ngomong mirip dengan prinsip-prinsip super love yang udah saya bagikan dari 2004. Nah itu dia. Berani jadi minoritas itu memang gak gampang. Tapi itu akan membawa kepada perubahan. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan sore hari ini. Biarlah Engkau menemukan di antara kami orang-orang yang berani stand firm, berbeda dari dunia ini ya Tuhan. Engkau mengenalku lebih dari siapapun ya Tuhan. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Cuma Dia mengerti kamu Yudson. Tak peduli masalah memilihmu Yudson. Dia mau mengubahkanmu. Dia mau menyempurnakanmu jadi karya yang indah. Kini aku percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Oh benar Tuhan, kami bisa stand firm karena kuasa dan kekuatan-Mu ya Tuhan. Oh mari angkat tanganmu dan katakan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup.
kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Mungkin kami saat ini seperti Petrus Tuhan, yang sendirian berjalan di atas air. Tapi Hudson ingat, waktu dia mau tenggelam, teman-temannya nggak tolong dia. Teman-temannya diam. Tapi ada satu pribadi yang bertanggung jawab, yaitu Tuhan Yesus yang menyuruh dia, ayo jalan Petrus. Dia tangkap tangan Petrus dan dia tarik ke atas. Jangan takut untuk menjadi minoritas. Jangan takut untuk berani menjadi beda. Kalau ada sesuatu terjadi atas hidupmu, karena engkau lakukan kebenaran firman Tuhan, ingat, akan ada tangan Tuhan yang menopang hidupmu. Bapak, aku berdoa malam hari ini, biarlah setiap anak-anak Hudson, mereka sudah menerima kekuatan yang baru, kemampuan yang baru daripada Tuhan, pengurapan berlipat-lipat kali ganda yang membuat mereka berani stand firm, menjadi minoritas, menjadi berbeda. Berkati Tuhan kehidupan mereka, sekolah mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan mereka untuk tetap teguh di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama Hudson katakan, amin. Ya, cek. Oke, Hudson pasti ngerasa diberkatin banget dong dengan firman hari ini ya. Kita harus berani buat tampil beda meskipun kita jadi minoritas, tapi kita bisa jadi dampak buat orang lain. Betul banget, karena kita ini adalah ciptaan Allah, kita adalah buatan Allah, jadi kita harus berani berbeda ya. Kita harus berani jadi minoritas agar kita bisa menjalankan kehendak-kehendak Allah dalam hidup kita nih, Jo. Ada satu kutipan yang tadi aku suka banget nih Kak, kutipannya tuh gini, akan selalu ada orang yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar dari kita, tapi nggak akan ada orang yang kayak kita. Benar, kayak garam, aku paling ingat yang garam tuh, karena garam tuh kalau satu panci tuh cuma sedikit doang, tapi rasanya kan kerasa ke semuanya gitu. Kita harus berani tampil beda untuk menjadi minoritas. Oke, sekarang kita mau bacain pengumuman nih, buat minggu ini ada apa aja nih Kak? Yang pertama minggu depan adalah Youth Zone Carousel Week. Jadi buat teman-teman semua yang udah punya carousel nih, ayo kita yang mungkin yang udah lama nih nggak datang ke carousel, ayo ajak lagi dong teman-temannya. Ayo kita rindu sama-sama mengalami Tuhan, karena di dalam carousel di sana ada kesaksian juga, ada sharing firman juga, tentunya akan semakin menguatkan kita. Dan teman-teman yang belum punya carousel bisa langsung menghubungi Kak Jati atau Kotimo, atau bisa DM ke Instagram @youthzoneministry. Oke, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menabur, selalu setia memberi. Jangan bosan-bosan untuk menabur, karena siapa menabur dia akan menuai. Untuk persembahan dan perpuluhan, teman-teman bisa transfer ke rekening BCA yang udah di-share di grup WhatsApp, atau boleh juga scan QR code OVO yang ada di layar teman-teman. Selanjutnya, besok hari Minggu pukul 9.30 akan diadakan secara luar biasa, yaitu ibadah raya. Bisa bergabung secara online di rumah masing-masing dengan YouTube Bandung City Blessing. Kita ajak teman-teman kita, ajak orang tua, ayo kita semua sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama mendapatkan berkat. nah selanjutnya seperti yang tadi udah dikasih tahu sama Cieli juga, kalau Youth Zone sekarang hadir di Twitter juga nih. Yeay, tepuk tangan dong. Jangan lupa buat teman-teman follow Twitternya Youth Zone @yzministry_Bandung. Ingat ya, akunnya @yzministry_Bandungnya BDG. Jangan lupa Instagram juga @yzministry juga, dan ada akun TikTok juga @yzministry. Dan kita mau ngucapin welcome buat teman-teman kita yang baru pertama kali hadir. Kami dari tim penggembalaan mengucapkan selamat datang, dan kita rindu dong untuk tegur sapa, untuk lebih dekat lagi dengan kalian dengan cara DM Instagram kita @yzministry di Instagram. Di situ boleh juga teman-teman yang mau curhat atau bertanya-tanya seputar Youth Zone. Kita tunggu banget kedatangannya. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel Bandung City Blessing, like, share, dan komen juga video-video yang ada di channel Bandung City Blessing supaya bisa terus jadi berkat buat teman-teman di luar sana. Ya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Ya Youth Zone, saya percaya semuanya di sini diberkati oleh sharing dari Cieli, amin. Ya sama-sama semuanya yang ada di sini dan yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau bertepuk tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanmu, dasarku berharap. Kami mau berserah Tuhan. Kini aku merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan nyata atas setiap kami ya Bapa. Tuhan benar kami ingin Tuhan menjadi pribadi yang minoritas Tuhan. Kami siap Tuhan untuk diubahkan. Kami siap Tuhan untuk menjadi dampak Tuhan. Kami ingin berbeda Tuhan. Di saat orang lain Tuhan mereka saling mengikuti Tuhan. Kehendak yang sama Tuhan, tetapi kami ingin Tuhan menjadi berbeda Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang benar, Allah yang selalu membela kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga Tuhan memberkati semua anak-anak Youth Zone Tuhan, bahkan anak-anak di luar sana Tuhan. Engkau yang selalu Tuhan, Kau yang selalu sertai mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk Cieli Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan yang telah membagikan share Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang tambah-tambahkan berkat Tuhan bagi hamba-Mu ini. Kau yang tambah-tambahkan hikmat Tuhan bagi hamba-Mu ini. Dan juga Engkau yang selalu lindungi Tuhan Cieli dan juga beserta keluarganya. Kiranya Engkau yang terus Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan Indonesia Tuhan, tetapi Engkau punya visi Tuhan atas Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi semakin lebih baik lagi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, banyak generasi-generasi yang akan lahir Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau Tuhan menerima berkat-Mu Tuhan. Oke Youth Zone, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bertepuk tangan. Karena Engkau baik, karena Engkau setia, karena Engkau dahsyat, karena Engkau ajaib ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Dan Youth Zone angkat kedua tanganmu saat ini, terimalah. Tuhan sangat sayang sama kalian semua. Jangan menyerah karena Tuhan belum menyerah. Dan saat ini terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel dicurahkan berlimpah-limpah buat kalian semua. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai engkau semua sejak saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mereka semua yang sudah menerima dan percaya sama-sama bilang amin.